Shalom semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk para gembala, para pemimpin. Satu kali saya terima WhatsApp dari Bapak Gembala. Wah, dengkul saya lemas, saudara. Waduh, persiapan 1 minggu nih. Terus dikasih wejangan nih. Ini dagingnya harus matang nih. 1 harian saya pikir daging apa maksudnya nih. Saya renungi ini 1 harian aja, saya 1 hari setengah lah saya renungi nih daging ini apa nih. Oh, ternyata daging ini yang saya dapat ya, daging ini dari Tuhan. Nah, resepnya ini nih dari para gembala nih. Oh, ada Pas Ivan, ada Pak Purba yang kasih resep nih. Nih, kamu harus begini nih. Ini resepnya kayak gini nih. Dan saya harus bisa mengolahnya nih. Dan saya butuh Roh Kudus untuk mengolahnya. Karena saya nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Ya, Tuhan udah berikan dagingnya, para gembala udah kasih resepnya. Nah, saya mau ngolahnya nih. Wah, lumayan juga nih ngolahnya. Tapi luar biasa, terima kasih. Nah, saudara, saya mau tanya dulu nih. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa mukjizat itu bisa mengubahkan hidup seseorang? Ya, mungkin banyak bilang, oh iya, ini mukjizat ini bisa mengubahkan hidup seseorang. Saya membawa tema youth ke sini karena saya mau bawa spirit youth di sini nih. Saya mengucap syukur saya bertemu dengan ini keluarga saya yang luar biasa ini, anak-anak youth. Mereka nih buat saya nih makin hari ini makin takut akan Tuhan. Artinya gini, ketika saya buat dosa, saya tahu saya akan menarik banyak anak-anak youth masuk ke dalam dosa. Jadi ini tiap hari saya harus benar-benar, oh ya nih ini dosa nih, ini nggak boleh dilakukan. Dan kalau saya berbuat dosa, bukan saya yang sendiri yang terjebak dalam dosa, tetapi akan ada banyak-banyak orang yang akan terjebak bersama-sama saya dengan dosa. Ini yang saya renungkan tiap hari. Dan benar kayak waktu Pak Gembala ya, mereka ini seperti awan-awan mengelilingi kita nih. Wah, itu benar banget. Dan setiap kali saya khotbah, saya diundang khotbah ya, saya kasih bahan saya ini sama istri saya dulu, saudara. Saya bilang, Mi, ini bahan saya nih. Layak nggak saya ini khotbahin ini nih? Kalau dia bilang nggak layak, wah pasti saya ganti nih. Berarti hidup saya belum benar dan saya belum menghidupi firman ini. Tapi saya kasih lihat dulu, Mi, ini bisa nggak nih saya khotbahin ini? Kalau dia bilang udah ACC nih, wah udah tenang saya nih. Berarti di rumah dan di atas mimbar saya tetap orang yang sama. Jangan nanti puji Tuhan untuk kemuliaan untuk nama Tuhan. Jangan sampai gini. Ketika saya bicara seperti ini, jangan-jangan istri saya, wah ini mah nggak benar nih. Di rumah dia suka gaplokin saya nih, udah suka pukulin saya, suka kata-katanya kasar kepada saya. Enggak, saya mau hidupi firman ini karena keluarga lah yang penting di rumah dan untuk Tuhan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, oke. Saya tadi tanya berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa mukjizat bisa mengubah seorang? Mungkin ya, hampir 100% ya. Kalau saya sendiri saudara, saya tidak terlalu mengejar mukjizat, saya tidak terlalu mengharapkan mukjizat. Nah, jangan ini dulu nih, jangan salah persepsi sama saya. Nanti bilang, wah ini orang sesat ini. Wah ini pembinanya ntar dipanggil juga nih. Jadi kenapa nanti dulu ya. Nah saudara, ternyata tidak semua mukjizat yang dirasakan dan dialami bisa mengubahkan seseorang. Ya, ternyata beberapa mukjizat tidak bisa mengubahkan seseorang. Nah, saya akan bahas tentang bangsa Israel. Berapa banyak bangsa Israel mengalami mukjizat? Sudah terlalu banyak bangsa Israel mengalami mukjizat ya. Saya catat beberapa mukjizat yang menurut saya ini luar biasa banget nih. Kalau saya mengalaminya, wow, ini satu anugerah. Kita lihat yang pertama ya, 10 tulah. Bagaimana bangsa Israel, bangsa Mesir ditekan dengan tangan Tuhan yang luar biasa dengan 10 tulah. Ya, kita nanti bisa baca, saudara bisa selami di Keluaran pasal 7 sampai 12. Ini bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa ya, sampai menekan bangsa Mesir. Dengan air jadi darah. Lalu saya catat katak, nyamuk, lalat pikat, sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan terakhir kematian anak sulung. Sehingga bangsa Israel nggak usah bilang, ayo keluar, berontak ayo langsung keluar. Ternyata ya, terkena 10 tulah ini, akhirnya bangsa Mesir menyerah. Ya udah deh, kalian keluar aja, daripada nih kami semua mati semua, kalian keluar dari sini. Ini tangan Tuhan. Tapi waktu lari bangsa Israel, mereka dihadapkan dengan satu
satu kejadian yang mereka bilang, kalau di depan ini laut, di belakang bangsa Mesir, harus lari kemana nih? Dan mereka bilang, Musa gimana ini? Kita nggak bisa lari kemana-mana nih. Lalu Tuhan buat apa? Tuhan belah laut Teberau itu. Saya pernah pandang satu lukisan tentang laut yang terbelah dan bangsa Israel berjalan tengah-tengahnya. Ini satu hal yang bagi saya ini luar biasa. Bagaimana mungkin bangsa Israel nggak percaya sama Tuhan? Bagaimana mungkin bangsa Israel nggak sujud menyembah kepada Tuhan? Melenceng kiri, melenceng kanan, tegar tengkuk. Kalau saya, saudara, jangankan laut Teberau, Sungai Cisadane terbelah aja depan mata saya, mungkin saya, wah, ya jangan, coba kita pikir, laut Teberau terbelah nih, dan kiri kanannya mungkin ada ikan segala macam, wah saya nggak tahu udah kayak SeaWorld kali. Kita jalan di tengah-tengahnya, wah, kita jalan, kita lihat, wah gimana hati kita kan, bagaimana kita bisa, begitu Tuhan luar biasa tangan Tuhan, laut terbelah. Nah, saudara, itu yang kedua ya, yang saya catat. Lalu ada lagi, tuntunan tiang awan dan api ya. Ini Tuhan benar-benar, waktu di padang gurun mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Ketika ada tuntunan Tuhan ya, Tuhan gak akan pernah gini, menjebloskan anak-anaknya. Ketika kita mau dituntun sama Tuhan gak akan pernah menjebloskan anak-anaknya. Proses boleh terjadi, tapi Tuhan gak akan pernah menjebloskan anak-anaknya. Itu yang kita harus pegang, saudara. Lalu selanjutnya, ada mana dari sorga. Ini mana yang turun dari sorga. Keluaran 16 katakan bahwa ini mana dari sorga nih, turun. Tiap-tiap pagi bangsa Israel mendapat makan dari Tuhan. Gitu luar biasa, saudara. Mereka gak usah capek-capek cari makanan, mereka gak usah capek-capek mungkin segala macam aktivitas. Tapi ketika mereka berdoa, mereka dapat makanan di pagi hari itu. Mereka mengambil mana tiap pagi. Tapi apakah cukup, saudara? Apakah cukup setiap mujizat yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, setiap mujizat yang mereka alami sendiri, apakah cukup buat mereka? Ternyata tidak. Saya catat ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Ternyata ya, mereka nggak pernah puas. Bilangan 11 ayat keempat, mari kita baca, saudara. Bilangan 11 ayat keempat. Nah, bilangan 11 ayat keempat, saya akan bacakan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, mereka nggak pernah puas. Mereka dikasih mujizat, mereka mengalami mujizat. Tapi mereka nggak pernah puas. Mereka terus menuntut Tuhan. Siapa yang kita makan daging? Kapan ini makan daging nih? Makannya mana terus dari sorga? Mana ini terus? Kita bosan nih makan mana ini nih. Kita bosan. Mana dong makanan yang beda, yang lain? Kami minta daging. Nah, kita lihat ya. Ternyata bukan semua orang Israel yang rakus, tapi dikatakan gini, orang-orang bajingan yang diantara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, setelah mereka kemasukan nafsu rakus, beberapa dan sekelompok orang ini, mereka mulai menghasut orang-orang lainnya nih, untuk ikut bersama mereka. Ya, mereka minta daging. Lalu gini, mereka memohon, Tuhan, mana nih, Musa, mana nih daging? Kita makan seperti ini, nggak ada makanan lain selain mana ini. Nah, saudara, saya catat gini, ternyata ya, orang-orang yang tidak pernah puas akan sangat mudah dipakai oleh iblis. Ya, jadi orang-orang yang nggak pernah puas, yang dirinya rakus, nggak pernah cukup, itu akan sangat mudah dipakai oleh iblis. Nah, saudara, sebenarnya ya, apa sih yang dicari bangsa Israel waktu itu? Menurut saudara apa yang dicari oleh bangsa Israel? Bangsa Israel hanya mencari mujizat. Bangsa Israel hanya mencari, ini mujizat. Oh ya, kalau ada mujizat, ada Tuhan. Kalau nggak ada mujizat, nggak ada Tuhan. Ya, ternyata ya, harusnya yang dicari itu adalah siapa? Sang sumber mujizatnya. Kita akan lelah, kita akan capek, kita nggak akan bersemangat ketika kita cuma mencari mujizatnya Tuhan. Kita cari ke sana, kita cari ke sini, kita cari mujizat. Berapa banyak sekarang para jemaat gerejanya Tuhan, mereka mencari orang-orang yang
Pendeta-pendeta yang punya karunia-karunia mujizat, karunia-karunia bisa menyembuhkan orang sakit, karunia-karunia yang bisa membangkitkan orang mati. Itu baik, itu nggak salah. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita mengenal siapa sih sumber mujizat kita. Nah, kita akan baca saudara di Yohanes 4. Kita akan buka Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Bagaimana sih cara kita mencari sang sumber mujizat ini? Ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat yang 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, ini perempuan Samaria, ceritanya nih waktu itu di sumur, lagi nimba air, Yesus ada di situ. Nah, si perempuan ini menemukan nih, oh ternyata ya, sumber mata air itu adalah Yesus sendiri. Sumber mata air adalah Yesus sendiri. Banyak dari kita cuma mau minum dari botol air mineral ya saudara. Ketika habis, kita akan ambil botol yang lain. Ketika habis, kita akan ambil botol yang lain. Tetapi ketika kita menemukan mata air itu, kita akan minum dengan sepuas-puasnya. Kita akan dipuaskan. Kita akan minum lebih dari apa yang kita harapkan. Kalau kita menemukan sang mata air itu. Nah, saudara, makanya inilah maksud saya tadi berbicara bahwa saya sudah tidak terlalu mengejar mujizat. Kenapa? Karena kita harus mencari sumber mujizat tersebut. Banyak dari kita bilang seperti ini, yang menganggap bahwa jika bangkit dari kematian, bila sembuh dari penyakit, bila saya lolos dari kematian, bukankah itu mujizat? Harusnya saudara, bukankah ketika kita bangun pagi, bukankah waktu keluarga kita makan hari ini, bukankah waktu apapun yang kita lakukan itu adalah mujizat dari Tuhan? Nah, banyak sekarang kita yang memeta-metakan mujizat. Ini mujizat, ini bukan mujizat. Ketika kita mulai memeta-metakan seperti itu, kita akan mulai ketika nggak ada satu pertolongan mungkin, kita akan berpikir, Tuhan kenapa yang saya doain ini mati nggak bangkit nih? Lalu kita akan mengutuki Tuhan. Tuhan kenapa keluarga saya nggak makan hari ini? Lalu kita akan mengutuki Tuhan. Bukankah akan terjadi seperti itu saudara? Ketika kita cuma mengharapkan mujizat, mujizat dan mujizat. Saudara, satu kali saya dengan anak-anak youth, ini memang anak-anak yang luar biasa. Satu kali saya nih, mereka nih nggak bisa, kalau jemaat mungkin orang-orang tua saudara, permasalahan mereka cuma gampang. Mereka punya masalah, ujung-ujungnya didoain dan kita kasih, nih pasti ujung-ujungnya uang nih. Itu ujung-ujung udah pasti deh. Kita cari siapa yang punya uang di gereja nih, siapa yang punya uang di gereja nih. Nah, kita tembak nih. Kita bahasa kerennya bisa anak-anak mudanya kita palak nih. Bener gak? Apa bedanya kita sama preman? Gak ada bedanya. Nah, kalau anak-anak muda beda nih. Mereka datang, mereka nangis-nangis, kita kasih uang. Saya gak butuh uang. Yang saya butuh adalah kasih sayang. Hampir 80% sampai 90% anak-anak muda, anak-anak youth bermasalah dengan keluarga mereka. Dan saya kira, waduh ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita nggak bisa, ya udah keluarga kamu kenapa? Mama papaku berantem terus gini aku udah males. Ya udah nih saya kasih duit nih. Yaudah kamu pulang ya. Nggak bisa seperti ini saudara. Mereka pulang mereka bisa beli sesuatu yang nggak benar malahan. Nah ini anak-anak muda. Lalu satu kali mereka bilang kayak gini, kok kita karaoke yuk. Mateng saya bilang. Tuhan ini bagaimana saya harus katakan ini? Mujizat apa ini nih? Saya bilang ini apa yang merasuki pada mereka nih? Dan mereka sama-sama lagi sepakat. Aduh karaoke yuk kok. Saya bilang, kalau saya bilang gini, jangan, karaoke itu setan. Kalian gak boleh karaoke. Oh di belakang kita dia bisa, setan kan lumayan nih, kita coba dulu. Kita tes nih iman kita nih. Setan kayak gimana sih tempat karaoke? Kan bahaya saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Saya mau, Tuhan tolong saya. Saya ada satu ikut Instagram, satu tempat karaoke. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya gak mau keluarin uang nih buat tempat-tempat kayak begini nih. Sayang uang saya, mending saya buat beli susu anak saya nih.
Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini supranatural banget. Saya dapat undian 2 jam gratis karaoke. Wah, ya udah, saya bilang gini. Oke, saya bikin janji sama anak-anak. Oke, kita karaoke. Wah, mereka seneng. Asik karaoke. Ternyata kita nggak usah rohani-rohani amat ya. Ya kita coba dulu lah, saya bilang. Kita coba dulu. Oke, akhirnya kita masuk. Wah, 2 jam nih. Wah, kok kurang kayaknya 2 jam kok. Ntar kalau kurang kita tambah lagi. Ya udah, kita tambah lagi dah kalau kurang. Kalian cobain dulu. Saya bilang. Oke, kita masuk. Oh, mereka nyanyi. Wah, 15 menit mereka nyanyi. Wah, sampai sorak-sorai. Waduh, saya bilang, Tuhan, apa saya salah? Tuhan, tolong, Tuhan. Lalu, nyanyi yuk, ku masuk rumah kudus. Ada juga lagu ku masuk rumah kudus. Mereka nyanyi. Aduh, Tuhan. Ini nyanyi kayak gini, tempat kayak gini, ku masuk rumah kudus. Ini rumah setan ini, saya bilang. Tempat gelap, remang-remang, lembu kelap-kelip. Akhirnya mereka nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Waduh, saya bilang, lama-lama kok kayak kita merasa berdosa dah kok di sini. Kita jangan nyanyi ini deh kok, nyanyi yang lain. Wah, udah setengah jam. Nah, mereka udah mulai bosan nih. Terusin aja, terusin. Saya bilang, aduh kok bosan kok, kayaknya tempat kita bukan di sini deh kok. Enggak apa-apa, 2 jam nih, tanggung. Saya bilang, habisin. Akhirnya kita semua bosan di dalam, gak damai kayaknya nih. Udah nyanyi segala macam gak damai. Loh, saya bilang, kalian 15 menit tadi kayaknya seneng banget. Kok setengah jam kebelakangan ini kalian kayak kehilangan sesuatu nih. Iya kok, udah yuk kok kita keluar aja katanya. Akhirnya, enggak sayang nih 1 jam lagi loh, sayang saya bilang. Abisin lah, tanggung. Ya dosa-dosa kita deh, saya bilang. Ayo tanggung. Enggak katanya. Akhirnya kami keluar dan saya bilang sama mereka, gimana? Tempat kalian tuh di situ atau bukan? Kayaknya bukan deh kok. Kita karaoke lagi mau kapan? Kita atur waktu. Enggak kok, enggak usah deh kok. Wah, saya bersyukur bahwa gini. Ternyata ya, anak-anak muda ya, kita nggak bisa bilang gini, kamu nih nggak bisa begini, kamu nih nggak bisa gini, kamu nggak bisa gini. Tapi kita harus bimbing mereka, kita harus sama-sama lakukan sama mereka nih. Akhirnya gini, artinya bahwa ketika mereka merasakan, ini nggak benar nih, udah takut Tapi kalau mungkin ya, kalau kita nggak bersama-sama di situ, kita nggak ada yang saling negur nih, ayo lo, kan nggak enak kan di situ. Nah ini bahaya. Saya bersyukur banget bahwa ini pelajaran-pelajaran yang berharga bagi para orang tua. Kita sebagai anak saya masih kecil, kita sebagai orang tua ya, kita harus menyelami bahwa kita ini beda generasi sama anak-anak muda ini. Anak-anak muda banyak persoalan mereka yang kita nggak bisa selamin. Nah, bawa mereka ke sumber mujizat, bukan mujizatnya saudara. Ajari mereka bahwa ini loh sumber mujizatnya, Yesus Kristus. Bukan kamu cari mujizatnya. Kalau kamu cari mujizatnya, kalian akan capek. Anak-anak muda kalian akan capek. Tapi ketika kita menemukan sumber mujizat, wah betapa luar biasanya. Itu betapa luar biasanya saudara. Nah, kita masuk lebih dalam lagi saudara. Nah, untuk itu ketika kita nggak pernah merasa cukup saudara, kita akan kehilangan 2 hal. Ini akan merusak karakter Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan kehilangan namanya identitas diri. Identitas diri kita hilang nih. Siapa sih jati diri kita? Siapa sih sebenarnya kita? Nah, ketika kita kehilangan identitas diri, kita baca dulu Bilangan 11 ayat yang ke-5, saudara. Bilangan 11 ayat yang ke-5. Oke. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Sekali lagi saya akan bacakan saudara renungin. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih, dengan tidak membayar apa-apa. Ini kan bukankah mentalitas budak saudara? Ya. Memang di Mesir mereka dikasih ikan gratis, dikasih mungkin segala sesuatu gratis. Ya gratis, karena mereka seorang budak. Karena mereka nggak bisa bekerja dapat upah, enggak. Mereka seorang budak ya, cuma dikasih makan seadanya. Tapi mereka, kayaknya bersyukur banget. Iya, kami bersyukur bahwa ketika kami di Mesir nih, kami nggak usah bayar apa-apa, kami sudah disediakan. Ini mentalitas budak. Satu kali saudara, ini juga pernah dikhotbahkan sama gembala kita Pak Stephen
kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Saya ingat banget. Dan itu pertama kali saya masuk, kurang lebih 5-4 tahun yang lalu, itu pertama kali saya masuk Harvest. Nah, waktu saya masuk Harvest ini, di perkuliahan, saya bertemu dengan orang-orang nih, mereka 2 kali umur saya nih. Mereka pengusaha-pengusaha, dan mereka tahu, saya ini full timer. Nah, ada sesuatu hal yang buat saya ini malu banget, saudara. Satu kali kita makan sama-sama di sebelah kantin kan, kita keluar dulu, kita ada sebelah kantin. Nah, kita makan di situ, tempat kantin mahasiswanya. Nah, setiap saya sekali makan nih, mereka berlomba-lomba nih. Hari ini Aran, kamu gak usah bayar, saya yang bayarin. Waduh, saya pikir, lumayan juga nih, makan hari ini bayarin. Pak, jangan deh, jangan dibayarin. Saya juga punya uang. Jangan, ini kan berkat dari Tuhan. Wah, mereka umurnya 2 kali dari saya, dan mereka rata-rata udah hebat lah. Dan saya nih kayak ya anak bawang nih di antara mereka nih. Jadi ya ibarat kata nih, ya sayang-sayangannya nih. Udah nggak apa-apa, makan. Oh iya, makan. Besokannya, yuk makan lagi yuk, ayo rame-rame. Hari ini giliran saya ya, traktir Sharon, makan. Oke, saya makan lagi. Saya pikir-pikir ya, 2 hari. Waduh, saya bilang, saya punya uang sebenarnya, ada nih uang saya. Lalu hari ketiga, udah. Gini aja udah, kita nih gantian aja bayarin. Kita ada berapa nih, 20-24 orang. Ya udah gantian aja, tiap hari kita bayarin. Nah, kan ketemunya paling 24 hari sekali bayarin Sharon kan. Ya nggak ada ruginya, cuman kayak inilah, kita nabur nih buat hamba Tuhan. Wih, hebat juga nih, saya bilang. Nabur buat hamba Tuhan nih. Saya pikir-pikir, saya renungin, 24 hari, 24, iyalah, satu kali mereka, ya ini mujizat Tuhan mungkin ini. Saya bilang, bukankah apa ini kebetulan Tuhan, ini apa Tuhan baik banget sama saya ini. Saya bisa, waktu itu saya belum nikah, saya bisa kumpulin buat nikah saya bisa kumpulin buat beli buku saya, karena 1 minggu itu bisa 300 ribuan saya beli buku. Wah, ini berkat dari Tuhan nih. Satu kali hambanya khotbah kayak gini nih, dan saya diingatkan, kalau kamu seperti ini terus, mental kamu akan mental budak nih. Waduh, saya bilang gini, Pak, waktu saya diajak makan lagi mereka, Pak, udah deh, jangan ajak makan saya. Nggak bisa, ini berkat dari Tuhan. Kalau kamu nolak berkat dari Tuhan ya, nggak benar hidup kamu. Mateng, saya bilang, iya juga ya. Akhirnya itu hari terakhir saya makan bersama mereka. Hari esoknya, ayo makan lagi. Enggak, Pak. Kenapa? Enggak apa-apa, yuk. Enggak, saya mau ngerjain aja ini tugas. Udah saya oret-oret aja udah. Enggak, saya mau buat bahan inilah. Udah buat sekolah minggu, saya bilang. Mau ngajar saya sekolah minggu. Jadi saya buat aja bahan, saya belajar. Artinya saya gini, saya membiasakan diri saya, saudara, untuk tidak gini. Ya, ini berkatnya dari Tuhan nih. Ya udah, kita terima aja deh. Ini berkatnya Tuhan. Hati-hati, saudara. Ketika kita terlalu apa-apa ini berkat Tuhan, apa-apa berkat Tuhan. Harusnya ya kita ada satu gini, ini cukup nih Tuhan nih. Ini bukan barangkali nih. Ini bukannya dari Tuhan juga nih. Ini adalah sesuatu yang ingin memproses hidup kita nih. Benar gak kita? Ataukah mental kita memang seperti tukang minta-minta? Enak banget, saudara. Tiap hari saya makan, ya saya gak usah berdoa sama Tuhan. Gak usah berdoa pun, ini udah dicukupin nih. Iya gak? Waktu itu juga ada seorang hamba Tuhan bilang gini, ya udah nanti bukumu kamu kasih aja fakturnya, nanti saya akan gantiin. Aduh, saya bilang, enggak deh, ampun, saya bilang, masa buat saya belajar sendiri, orang yang harus bayar buat saya buku ini enggak benar, ini sesuatu yang enggak baik untuk saya bilang. Mentalitas saya akan enggak terbentuk, saya akan terus sampai dewasa, sampai tua nanti, saya akan menjadi tukang minta-minta. Saya ketika nanti mungkin berhadapan sama orang kaya, saya pura-pura belas kasihan aja, saya pura-pura pakai baju yang enggak benar, apa segala macam, compang-camping lah, ingin minta belas kasihannya dari orang-orang kaya. Mentalitas saya akan hancur. Mentalitas anak-anak saya akan hancur. Mentalitas orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya akan hancur bersama-sama saya. Ini yang saya nggak mau. Akhirnya saya, oke Tuhan, nggak, saya cut aja yang kayak gini-gini nih. Saya harus biasakan diri saya hidup dalam, arti gini saudara, hidup dari kekurangan itu bukan yang nggak baik saudara. Arti gini, ketika kita dalam kekurangan, kita tahu siapa yang harus kita cari. Saya akan cukupkan diri saya dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya.
Walaupun memang ya tertatih-tatih, tapi itu membuat kita tiap hari berdoa. Itu membuat kita tiap hari, Tuhan, apa yang saya harus lakukan saat pagi hari ini sampai siang nanti? Bukankah tangan Tuhan ada dalam hidup kami, keluarga ini? Saya berdoa. Ada ketakutan saudara. Kemarin main fellowship itu sangat luar biasa. Saya sangat diberkatin ceritanya tentang Yonatan ya, sama bujangnya. Itu sangat luar biasa bagaimana saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan, bisa nggak ya saya nih, dulu saya berpikir bisa nggak dengan keadaan anak-anak youth begini, bisa nggak nih mereka punya masalah banyak, nanti anak saya tambah hari tambah dewasa. Apakah saya jangan-jangan nantinya saya sama seperti orang tuanya, bahwa saya mungkin akan nggak perhatian sama anak. Mungkin satu kali saya akan bentak anak saya. Mungkin mereka nggak tahu, saya harus lari kemana. Saya berdoa, Tuhan saya berdoa, seperti Engkau kirimkan ya Tuhan orang-orang, demikian juga Engkau akan kirimkan kepada anak saya. Mungkin saya nggak bisa mendidik anak-anak saya. Nantinya mungkin saya nggak mampu Tuhan dengan keterbatasan saya mendidik anak-anak saya. Tapi saya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk membantu saya dalam mendidik anak-anak saya. Banyak ketakutan orang-orang tua nggak bisa mendidik anak-anaknya. Tapi percaya ya, Tuhan tuh nggak akan membiarkan ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, berikan saya kemampuan, berikan saya orang-orang untuk membantu saya untuk mendidik anak-anak saya agar berharga di mata Tuhan. Saya berdoa seperti itu dan saya nggak pernah takut saudara. Saya nggak pernah takut sekarang anak saya mau tumbuh seperti apa, dewasa, bergaul dengan siapa. Karena saya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk memaksakan anak-anak saya nantinya ikut Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa untuk hal itu. Karena kita nggak akan 24 jam mengawasi anak-anak kita. Ya, kalau kita nggak kasih dia sumber mata air yang baik, yang benar, nah ini bahaya. Saya belajar terus dari para pemimpin di tempat ini bagaimana mereka merawat istrinya. Oh, kayak tanaman aja merawat ini. Mereka membimbing anak dan istrinya dengan benar. Saya belajar hari-hari ini, terus saya belajar dari para pemimpin di tempat ini. Tuhan, bisa nggak ya saya sama seperti mereka yang mendidik anak-anaknya, membawa anak-anak istrinya ke rumah Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya terus berdoa seperti itu saudara. Jangan pernah lelah berdoa. Temukan sumber mata air itu saudara. Temukan sumber mata air tersebut. Maka engkau gak akan pernah haus lagi. Nah. Dan saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai proses daripada hasil. Setuju dengan saya saudara? Ya. Karena apa? Ketika kita melakukan proses ini dengan baik, semua dengan baik, hasilnya pasti baik. Kalaupun hasilnya tidak baik, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Ya. Makanya saya waktu saya diberi mandat untuk, hari Minggu pelayanan, nggak ada yang balas lagi di WhatsApp-nya. Oh, saya tunggu pembina saja balas, nggak dibalas-balas juga. Saya juga bingung nih. Tapi satu hal saya belajar, saya mau taat aja ya. Apa yang pemimpin katakan, saya mau taat aja. Saya mau dibentuk nih, saya mau diproses. Gimana sih prosesnya Tuhan terjadi dalam hidup saya? Gimana daging ini bisa menjadi nikmat dan bisa dinikmati bersama-sama. Ini proses. Bagaimana saya mengolahnya? Kalau kita masak ya, tentunya kita masak dengan teliti, dengan berkeringat mungkin. Oh, jangan sampai netes aja keringatnya nih. Kita mau mempersembahkan yang terbaik karena gini, ketika kita berdiri di tempat ini ya, ketika saya berdiri di tempat ini, bukankah ini juga mujizat? Saya nggak pernah bisa habis pikir ya, bagaimana orang-orang, apalagi bangsa Israel ya, mereka ini tegar tengkuk banget. Mereka bisa bikin patung lembu emas segala. Anak lembu emas ya, patung anak lembu emas dan menyembahnya. Saya nggak habis pikir bagaimana mereka bisa seperti ini. Saya renungkan, saya juga nggak ketemu jawabannya sampai ketemu ayat ini. Ternyata mereka tuh cuma cari mujizat. Nah, mungkin berapa banyak dari kita juga mungkin di sini kita cuma cari mujizat, bukan cari Tuhan. Kita datang ke gereja, mungkin hanya cari gini,
Mungkin kalau saya datang ke gereja, mujizat yang akan saya terima. Sakit saya sembuh. Kalau sakitnya nggak sembuh, ini kan saudara akan mulai kutukin Tuhan, itu udah pasti, itu hukum pasti saudara. Kalau saudara tidak mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan, Tuhan akan saudara akan apa? Akan tuntut Tuhan untuk memenuhi kehidupan saudara. Ini yang berbahaya. Nah, yang kedua, persungutan, menggerutu. Ini lidah bibir kita nih memang sangat bahaya. Kita akan mulai menggerutu. Ya, yang pertama tadi kita akan punya mentalitas budak. Yang kedua, kita akan ada persungutan, kita akan menggerutu. Bilangan 11 ayat yang ke-6 katakan gini. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara percaya bahwa bangsa Israel waktu itulah bangsa yang kurus kering, bangsa yang gak bisa berjalan, bangsa yang tertati-tati jalannya? Tidak, Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Saya percaya ketika mereka makan mana dari surga, ini mana ini udah berbagai vitamin mungkin. Benar ya saudara? Sudah lengkap vitaminnya, A, B, C, D, A, vitamin semua lah lengkap. Nah, tapi mereka bilang, kami ini kurus kering. Kurus kering. Dari mana kurus kering? Kalau kurus kering pasti sakit-sakitan. Jangankan mau demo, mungkin untuk berdiri aja nggak bisa. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena ada persungutan. Karena ada penggerutuan. Karena nggak pernah merasa cukup apa yang Tuhan kasih buat mereka. Nah, mereka akan terus negatif thinking. Segala sesuatu pikirannya negatif terus. Nah, di sini berapa banyak saudara yang terlalu banyak pikirannya negatif terus nih. Tante Ika pernah bicara sama saya gini. Ini pembinanya luar biasa nih, pembina saya 2 orang ini. Mereka bicara gini. Orang-orang yang berpikiran negatif adalah orang-orang yang nggak punya kerjaan katanya. Iya benar juga. Kalau mereka ada kerjaan, mereka akan sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka akan sibuk dengan pelayanan mereka. Mereka akan sibuk dengan keluarga mereka. Dan mereka nggak sempat nih mikirin pikiran-pikiran yang negatif. Luar biasa nih hikmatnya nih. Saya bilang pembinaan saya dan saya belajar. Oh iya benar juga. Kalau kita ada pekerjaan, satu pekerjaan ya, kita nggak akan mungkin mikirin orang lain, benar ya? Kita nggak akan pernah mikirin kebusukan orang lain, walaupun orang itu busuk mungkin. Nah, kita udah nggak mikirin nih, karena yang kita pikirkan adalah, oh ini pekerjaan kita harus lakukan tanggung jawab kita. Nah, ini luar biasa. Satu kali anak-anak youth, kita tahu ya hari-hari ini, saya juga telepon adik saya, adik saya yang di Pasar Kemis, mereka kerja di perkantoran. Saya tanya, hari-hari ini gimana keuangan pabrik kamu? Iya kok tempat kerja saya juga nih, jangankan ini untuk bayar supplier nih, ini mereka undur katanya. Dan jadi saya tahan untuk bayar supplier nih, saya tahan juga katanya. Karena biar kursnya turun dulu nih, dolarnya turun dulu baru nanti kita bayar katanya. Oh jadi semua sama ya? Iya kok memang saat ini bukan hanya gereja aja nih. Nah, tapi memang semua nih terkena dampaknya nih. Oh begitu, karena saya full timer jadi saya kehidupannya ya di gereja sama di lilin terang. Nah, tapi saya bersyukur, saya tanya juga Om Robert bagaimana Om Robert di Tanah Abang, wah parah katanya. Nggak bisa bertahan nih kalau nggak ada Tuhan, nggak bisa bertahan deh katanya. Wah ternyata semua sama ya. Wah di gereja juga sama. Nah, para pengusaha mungkin, ya nabur banyak banget. Lah kita anak youth, kita nabur apa sih bilang ini? Gak ada yang bisa kita tabur nih, mungkin kita tabur ya. Berapa yang bisa kita tabur untuk gereja nih? Berapa sih yang bisa kita tabur untuk gereja? Saya bilang gini, saya izin sama pembina juga sudah ACC sama Bu Gembala. Waktu mereka ke Pontianak, tim misi, kami begini, kalian mau kemana liburan ini? Gak kemana-mana kok. Kok kemana? Sama, saya juga gak kemana-mana. Ya udah gini aja, ada satu anak muda, Yafet nih suka doa banget, doa dan puasa dah. Nah dia nih punya satu kerinduan gini, kok doa semalaman yuk. Nah, doa semalaman. Oke, siapa yang setuju doa semalaman? Oh ayo kok kita coba. Oke kita coba doa semalaman. Artinya gini, kita coba doa semalaman, ya, ayo kita coba doa semalaman. Semalam-malaman kami doa dari 11:30, kami menyembah Tuhan sampai jam 2:30 pagi. Waduh saya bilang, udah amin. Nah sebelumnya saya berdoa gini, Tuhan
Sebentar kita sudah selesai sesi yang pertama. Wah, mereka agak bingung juga nih sesi pertama. Dan sebentar kita akan rehat dan masuk sesi kedua. Wah, mereka bilang, kok emang ada sesi kedua? Apa kok sesi kedua? Udah kalian udah gitu aja. Sebenarnya saudara saya juga belum tahu nih sesi kedua nih apa nih. Karena kebetulan saya belum boleh pulang sama istri saya. Kalau menjelang pagi itu saya nggak boleh pulang sama istri saya. Karena terlalu malam, mending kamu di gereja aja. Saya pikir kalau anak-anak juga pulang atau tidur kan percuma. Ya akhirnya ada sesi 2. Nah saudara, kita ya sebagai kami sebagai anak-anak youth, kami mungkin nggak bisa berikan apa-apa untuk gereja ini. Mungkin kami nggak bisa menabur seperti pengusaha-pengusaha di tempat ini, tapi kami mau berdoa bagi pengusaha-pengusaha di tempat ini. Kami berdoa untuk para pemimpin di tempat ini. Kami berdoa untuk para gembala di tempat ini, agar tangan Tuhan ini ada buat perkenanan Tuhan ada di tempat ini. Memberkati setiap pengusaha di tempat ini. Ini yang bisa kami lakukan. Ini partisipasi kami. Mungkin banyak orang bilang, ya lu nggak ada kerjaan, mungkin ngapain sih doa-doa? Tapi ini kerinduan kami nggak bisa kasih apa-apa. Tapi inilah yang bisa kami berikan. Kami mau berdiri karena gini, kami backbone, artinya tulang punggung. Ya mungkin kami masih tulang rusuknya kecil nih, tulang punggungnya kecil seperti bayi. Tapi kami mau bertumbuh melalui proses para pemimpin, pembina, dan gembala di tempat ini. Kami sebagai anak-anak muda, kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk diproses dan kami siap untuk dipimpin oleh para pemimpin di tempat ini. Nah, saudara, lanjutkan. Ya, nanti nggak kelar-kelar, nggak selesai saya. Nah, sekelompok ini adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah merasa puas. Ya, jangan sampai saudara kita ini jadi yang seperti kelompok orang-orang ini. Ya, dalam nama Yesus jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rakus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Alkitab katakan orang-orang bajingan. Jangan sampai. Kita berdoa bersama-sama, kita mau jadi sosok yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana sih kalau kita bisa menjadi sosok yang mengucap syukur sama Tuhan? Nah, ada 2 hal. Yang pertama, bertahan atau defense. Ini jangan sampai saya salah bicara bahasa Inggris. Nah, bagaimana nih kita bisa menjadi sosok yang defense, yang bertahan? Saudara, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Bagaimana kita harus defense? Ibrani 13 ayat yang ke-5. Nah, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita harus belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Mata nggak akan pernah puas. Ya, untuk melihat segala sesuatu yang baik. Handphone setiap bulan ini ada yang terbaru. Kita nggak akan pernah puas kalau kita, oh ya ada yang terbaru kita beli. Besoknya, bulan depan ada lagi yang terbaru. Apakah kita akan terus beli? Nah, untuk apa handphone yang sudah kita beli? Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Ini 2 hal yang luar biasa. Ketika kebutuhan ini harus dicukupkan. Ketika keinginan kita harus tutup mata. Mendingan kita tutup mata deh. Apalagi Pak Purba waktu itu saya waktu retret ya pernah katakan bahwa lebih baik ya jangan ke mall, betul ya Pak ya. Kalau ke mall bahaya katanya. Mata ini bisa jelalatan. Apalagi lihat yang diskon apa segala macam ini bahaya. Nah, sebenarnya ya saya nggak tahu karena saya cuman apa ya katanya sih di luar negeri kalau diskon beneran. Kalau di Indonesia diskonnya diskon bohong-bohongan. Nah saya lihat juga di beberapa departemen store ya, diskon 70%. Saya lihat harganya, 300 ribu, 400 ribu. Saya pikir-pikir ini bukan diskon ini. Ini di-up dulu, baru di-diskon. Lah kan harganya sama aja. Tapi karena mata kita nggak pernah puas ya, kita cuma ngelihat diskonnya 70%, kita akan beli barang itu. Sebenar-benarnya ya, nggak diskon juga barangnya sama harganya. Itu. Dan misalnya sepatu kita masih bagus, ada diskon 80%. Oh kita beli,
sebenarnya kan sepatu masih bisa dipakai. Ya, saya juga beli sepatu kadang setahun sekali, itu juga kalau belum rusak. Ya kan, kalau belum rusak ya saya nggak usah beli. Ngapain, orang masih bisa dipakai. Dan saya terus belajar, masa nih para pengusaha di sini aja sepatunya jarang ganti, masa saya yang biasa-biasa aja gonta-ganti. Waduh, ini kan nggak benar buat saya. Ya, jadi saya belajar untuk kita cukupkan diri kita dengan apa sih yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan, kita akan mengucap syukur, saudara. Nggak ada lagi persungutan. Tuhan, kenapa Tuhan? Uang yang saya dapatkan sebulan ini cuma segini. Para pengusaha, kenapa? Kok omset saya turun ini? Nggak usah bersungut-sungut, saudara. Nggak usah bersungut-sungut. Percaya saja. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Itu saja yang kita pegang. Satu kali, saya waktu itu kuliah di satu Bunda Mulia di Lodan Ancol. Nah, tiap hari ini saya harus naik kereta nih, dan saya harus bangun pagi 4:30. Dulu keretanya nggak seperti sekarang. Dulu tuh kayak kereta, saya bilang kayak kereta India tuh. Segala macam pengusaha ada di situ tuh. Pengusaha ayam, mereka bawa ayamnya, sayur, segala macam. Jadi setiap kuliah saya bawa baju double 2. Kalau sampai kampus, malu dong saya, bau kan. Saya ganti baju, saya pakai kemeja yang keren. Nah, satu kali dulu kehidupan keluarga saya nggak terlalu cukup lah, karena ada 2 orang adik saya juga masih sekolah dan saya juga kuliah di Jakarta. Satu kali mama saya bilang, cuman kasih gini, 20.000. Saya berdoa, Tuhan cukupkanlah uang 20.000 ini untuk 1 minggu. Nah, kebetulan kereta ini kan saya gratis nih, karena saya punya KTB namanya dulu. Jadi waktu itu KLS saya pakai yang untuk anak sekolah, jadi 15.000 dalam 1 bulan. Nah, itu kebantu banget, dan saya berdoa sama Tuhan, tolong dengan uang 20.000 ini cukupkan saya untuk sampai hari Minggu. Bagaimana caranya Tuhan, terserah Tuhan deh. Pokoknya saya beriman aja 20.000 ini cukup. Nah, udah 20.000. Pulang pergi, harusnya saya ketika sampai di stasiun, saya naik angkot 2.000 rupiah. Saya pikir kalau saya naik angkot 2.000 nggak cukup nih. 10 hari, berapa hari aja habis nih. 5 hari mungkin habis nih. Akhirnya waktu kereta berjalan pelan nih, saya loncat aja nih. Saya loncat nih. Saya pegangan, saya loncat. Saya loncat. Pulangnya nggak bisa dong saya naik loncat ke kereta. Nah, kalau turunnya saya bisa, saudara. Karena ada perlintasan pintu kereta api tuh, mereka jalan pelan. Nah, walaupun sepelan-pelannya, saya harus sambil lari nih, loncat nih. Saya percayalah Tuhan, visimu belum selesai dalam hidup saya. Saya nggak akan mati nih, saya bilang. Udah, itu aja yang saya pegang deh. Saya loncat aja. Tapi kalau pulangnya, saya nggak bisa loncat nih. Saya nggak bisa naik. Emang saya Spiderman? Bukan juga. Aduh, apa yang saya harus lakukan? Ya udah, saya jalan kaki. Saya jalan kaki dari kampus saya sampai Kampung Bandan. Saya jalan kaki. Ya udah, saya jalan kaki aja. Panas-panas, siang-siang, ya udah apa yang saya lakukan? Saya mengucap syukur. Saya sampai doa Bapa Kami itu saya hitungin tuh sampai doa Bapa Kami sampai Kampung Bandan berapa kali saya doa Bapa Kami ini. Itu sempat saya hitungin, saudara. Beneran ini, bukannya bercanda saya, nggak hiperbola saya, tapi benar saya lakukan. Bahwa gini, takutnya ya, namanya manusia, mungkin saya bilang gini, Tuhan, ayo dong Tuhan, masa Tuhan kasih panas, kasih adem dong. Kan saya ini berjalan, saya anak Tuhan. Tapi saya nggak mau, saya doa Bapa Kami terus, sampai saya sempat itu, saya nggak akan sempat mengeluarkan perkataan menggerutu sama Tuhan. Saya nggak mau menggerutu, tapi saya mau terus aja jalan. Akhirnya 1 minggu, terus makannya bagaimana? Ya nggak usah makan, saya bawa bekal dari rumah. Terus, nah inilah, orang-orang kan makan, semua mereka makan. Saya ke kantin, saya buka aja. Anak TK datang katanya. Gak apa-apa, anak TK juga sehat, saya bilang. Jadi tiap hari saya makan, ya udah seperti itu. Karena apa sih? Saya berdoa, saya udah punya komitmen, Tuhan cukup kan uang 20.000 ini. Akhirnya sampai hari Minggu itu, cukup juga, saudara. Wah, saya bilang, dan saya benar-benar, saya ceritain sama teman-teman, 20.000 cukup loh. Mana mungkin cukup? Cukup, saya bilang. Ternyata ya, berapapun yang dikasih ya, orang tua saya kasih 100 per minggu, habis juga. Orang tua saya kasih 50.000, habis juga. Dikasih 20.000, habis juga dengan waktu yang tepat. Artinya apa? Ternyata manusia ya, harusnya
kita nih berkata, ini cukup Tuhan. Ini bukan bagian saya, ini bagiannya Tuhan nih. Harusnya kita mengerti seperti itu. Dan saya benar-benar banyak dari pelajaran-pelajaran dari tempat ini, dari mana-mana. Waktu dulu saya dididik sama Om Robert dan Tante Kike di Pamulang. Lalu pertama kali awal ketemu Pak Sipen waktu drama. Aduh, saya bilang ini kolonel. Iya, saya bilang kolonel nih mah. Tentara, saya pikir Pak Sipen dulu tentara. Kami dilatih dan itu benar-benar, oh iya digembleng saya, oh ini yang namanya pelayanan ya. Lalu satu kali di tempat ini ketemu dengan, lalu mulai kenal Pak Purba. Dulu saya cuma bisa ngelihat mereka di mimbar. Tanpa bisa, tadi saya duduk saja, aduh saya kayaknya nggak pantas duduk sejajar sama mereka. Saya segini, mereka segini. Waduh saya nunduk aja. Aduh Tuhan nih, belas kasihannya Tuhan nih, ini anugerahnya Tuhan nih. Saya bisa diperkenankan duduk sama mereka, aduh luar biasa. Dan saya benar-benar bahwa saya benar-benar dididik dan sekarang saya dididik oleh seorang hamba Tuhan lagi nih, dipertemukan dua orang hamba Tuhan yang benar-benar rendah hati, Pak Tony Pandiangan. Saya benar-benar bersyukur, saya lihat pelayanannya, saya lihat bahwa hatinya untuk anak-anak ini, saya tanya, Pak kenapa sih punya hati seperti ini? Nah ini balik lagi nanti saudara ke sumber mujizat nih. Dia bilang gini, kita harus tebang aja udah nih. Nggak bisa nih, kita harus tebang semuanya. Kita harus cabut semua akarnya, kita tanam yang baru. Oh, anak-anak sebagai benih yang baru. Dan kenalkan mereka sama sumber mujizatnya, bukan mujizatnya. Saya lihat Pak Tony ini luar biasa hamba Tuhan ini. Saya bersyukur saya bisa kenal dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya dididik bagaimana dengan kesederhanaannya. Beliau sampai bilang gini, kalau nggak dibangun nih, nggak apa-apa. Pak Ren, saya udah sepakat. Saya mau jual rumah saya. Tunggu dulu Pak. Bapak mau jual rumah yang mana? Saya bilang, jangan yang ditinggalin Pak. Enggak, saya ada tabungan sedikit katanya. Saya mau jual aja katanya. Bapak udah sepakat sama istri? Oke katanya. Istri dan anak saya sudah sepakat semua. Waduh, saya bilang, Pak, mungkin ya iman saya nggak seperti imannya Bapak nih. Saya nggak mungkin, ini kan mungkin ya, ini untuk warisan dia ke belakang nih, untuk anak-anak yang sekolah segala macam. Tapi dia bilang, enggak, saya mau jual. Biar nih mereka nih, lihat nih, seenggak-enggaknya ada pondasi dulu katanya. Oh iya deh Pak, ada pondasi ya. Iya, pokoknya kita sama-sama Pak Aren di sini. Iya Pak, saya masih siap aja sama Bapak, saya bilang. Pokoknya, tapi Pak Aren gak libur-libur, nggak apa-apa saya nggak libur-libur. Yang penting hari Minggu saya bisa jalan-jalan juga sama anak istri saya Pak, saya bilang. Kalau Senin saya bisa setengah hari, saya bilang nggak apa-apa deh. Ya, sungguh luar biasa. Nah, inilah yang membentuk kita saudara. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang nggak enak sebenarnya buat saya. Saya ini nggak bisa keluar sama keluarga saya mungkin, waktunya terbatas. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan kirimkan istri seorang sepadan untuk saya, seorang penolong buat saya yang nggak pernah menggerutu ketika saya pulang malam, nggak pernah menggerutu ketika saya pelayanan. Saya mengucap syukur dan saya tekanin sama anak-anak muda. Saya terus berbicara, kalau cari istri nih ya, bukan yang cantik aja. Saya bilang, bukan yang menurut penglihatan kita nih, ini mantap nih. Ini jodoh saya nih. Jangan yang seperti itu, tapi harus yang inner beauty-nya keluar nih. Saya bilang. Jadi kalian jangan salah asal comot. Ini bagus buat saya nih. Oh, yang satu, ini bagus juga buat saya. Kalau kalian seperti itu, umur pernikahan kalian nggak akan lama, saya bilang. Kalian akan begini, kalian akan tunjuk sini. Kamu yang salah, bukan saya yang salah. Harusnya kan, kita nggak bisa seperti itu nih. Saya belajar banget. Ya udah, saya lihat juga para pemimpin nih, bagaimana mereka istri-istrinya tunduk sama istri lagi, tunduk sama suami. Bukankah itu indah saudara? Ya, melihat bahwa suami istri datang ke gereja, para pemimpin, makanya saudara, kalau saya melakukan sesuatu yang melenceng aja, misalnya punya wanita idaman lain misalnya, waduh, ini orang-orang yang sudah di atas saya yang sukses aja, mereka ini hidup jujur, betapa kurang ajarnya saya, kalau saya punya yang lain, ya, kita belajar saudara, bahwa ada penundukan diri. Nah ini defense-nya ya. Lalu ada namanya attacking. Nah, attackingnya apa? Itu adalah doa saudara. Makanya
di sini ada dua, saya pikir ya, ini kayak dua kepribadian di gereja ini nih, tapi menjadi satu kesatuan. Artinya gini, yang satu beliau nih, Pak Purba, dia kuat di doanya nih. Kuat doanya, kemarin juga saya dikasih resep, doa puasa kamu. Ya Pak, siap Pak. Nah yang satu beliau nih, pasti nih pengajarannya, siapkan dagingnya. Ini saya sangat luar biasa bahwa mungkin kita nggak sadar ya, yang satu kepribadiannya seperti ini, yang satu kepribadiannya seperti ini. Tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Wih, saya bilang, oh iya ya. Yang satu pasti pun nggak bilang suruh saya puasa, tapi Pak Purba bilang saya suruh puasa. Pak Purba nggak bilang saya suruh masak dagingnya, tapi pasti pun yang suruh, ayo olah yang baik nih. Nah ini kan satu kesatuan saudara, yang menjadi satu. Nah saya bersyukur banget, makanya ini yang tentang doanya nih. Ini ayat yang terakhir saudara. Jadi Yakobus 5. Yakobus yang kelima, ayat yang ke-17. Nah, ini dia. Saya akan bacakan untuk saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Balik ayat 17. Kita lihat ya, ada kata-kata bersungguh-sungguh berdoa. Ini kata-kata yang gak boleh dilewatkan saudara. Banyak dari kita mungkin doa kita cuma gini, Tuhan terima kasih, amin. Tuhan berikan saya ini, berikan saya itu. Tuhan terima kasih, amin. Kita gak pernah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita harus berlatih saudara untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Saya kira kita gak akan pernah sanggup anak-anak muda nih berdoa sampai 1 jam atau 3 jam mungkin. Gak pernah sanggup, tetapi setelah kita lakukan kita gak sadar. Ternyata waktunya Tuhan sama waktunya manusia itu berbeda. Ketika kita masuk dalam penyembahan, ya, itu berbeda. Suasana atmosfernya berbeda. Sesuatu yang dalam diri kita ada yang sudah dilepaskan semuanya. Kita menyembah Tuhan ini enak banget, mengalir, mengalun, tanpa kita sadar, nggak tahu-tahu udah 3 jam berdoa. Nah ini penyembahan kita. Kemarin waktu doa persiapan youth juga, pembina tekankan bahwa kita masuk dalam penyembahan. Bagaimana masuk dalam penyembahan? Kita semua belajar, penyembahan yang seperti apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Nggak usah pikirin apa-apa saudara. Itu itu penyembahan yang benar. Kita nggak usah pikirin kalau saya menyembah saya akan mendapatkan sesuatu. Kalau saya menyembah saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Menyembah ya menyembahlah. Seperti anak kecil yang menyembah. Mereka nggak mikirin apa-apa, mereka tahunya cuma angkat tangan, yang mereka sembah adalah Yesus. Itu yang dipikirin anak kecil. Kalau kita, mungkin kita banyak. Ketika kita menyembah, apa yang kita pikirkan? Mungkin kita memikirkan, apa nih makannya besok? Bagaimana anak-anak saya? Atau bagaimana keluarga saya? Bagaimana usaha saya? Ketika kita mulai ya, menyembahnya dan kita terpikirkan yang seperti itu, kita akan mulai masuk. Namanya kita akan membeda-bedakan lagi mujizat. Kan Tuhan saya sudah menyembah. Kenapa Tuhan gak tolong usaha saya dengan mujizatnya Tuhan? Kita akan punya pikiran seperti itu lagi, balik lagi. Tapi ketika kita menyembah dengan suasana hati yang benar, kita menyembah dengan suasana hati yang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, maka atmosfer sorgawi akan ada di tempat itu, memenuhi setiap kita. Makanya saudara, cari sumber mujizat bukan cari mujizatnya. Jangan minum air hanya dari botolnya aja. Minum air dari mata airnya. Cari mata airnya. Temukan Kristus dalam hidup kita. Sang mata air tersebut. Sang sumber mata air tersebut. Saudara, kita mau sama-sama berdiri. Kita mau belajar, kita mau temukan sumber mata air itu. Ketika kita menemukan sumber mata air itu yaitu Kristus, maka kita akan mendapatkan
lebih dari yang kita harapkan. Mari semua saudara kita pejamkan mata kita. Kita mau mengucapkan syukur sama Tuhan. Buat keluarga yang baik, bukankah itu mujizat? Buat anak-anak yang terlahir dengan baik. Buat setiap usaha yang Tuhan percayakan buat kita, bukankah itu mujizat? Bukankah Kristus itu sudah cukup saudara untuk kita? Maka temukanlah Kristus di dalam hidup saudara. Maka kita akan terus mengucap syukur. Dan perkenanan Tuhan ada atas hidup kita.